Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Kosovo tahun 1915 pada Perang Dunia Pertama. Pada 6 Oktober 1915, setelah Serbia menandai kemenangan pertama sekutu dalam Perang Dunia Pertama, tentara ketiga Austria-Hungaria, tentara ke-11 Jerman, serta tentara Jenderal Sarkotik dari Bosnia memulai invasi keempat ke Serbia. 5 hari kemudian, Serbia dikejutkan oleh datangnya Angkatan Darat pertama dan kedua dari timur milik Bulgaria, memotong jalur rel dari Salonika, dan merampas bala bantuan dan amunisi artileri Serbia. Serangan dari Austria-Hungaria, Jerman, tentara pertama Bulgaria di utara, dan tentara kedua Bulgaria bergerak maju dari timur, memaksa Serbia untuk mundur ke barat daya ke Kosovo. Serbia secara bertahap menarik perlawanan sengit yang berlanjut dengan harapan akan bantuan sekutu saat pasukan Inggris dan Prancis mendarat di Salonika. Inggris dan Prancis akhirnya mengirimi pasukannya, tetapi setelah mendapat serangan dari Bulgaria, mereka mundur kembali ke Yunani. Pada tanggal 23 Oktober, tentara kedua Bulgaria memasuki Skopje dan Filis di Sungai Vardar, kemudian mulai bergerak ke barat laut menuju Kosovo dan memblokir mundur orang-orang Serbia ke selatan yang memisahkan mereka dari pasukan Prancis, hingga pasukan sekutu tidak dapat mencapai Serbia. Mackensen percaya bahwa pasukan Serbia masih bisa dikepung dan dihancurkan. Ia berharap Serbia akan berada di Kragujevac, tetapi pada 31 Oktober, Putnik telah memutuskan untuk mundur lebih jauh. Sementara barisan belakang yang gigih menahan pasukan yang menekannya dari utara, Putnik memerintahkan sisa pasukannya untuk mundur ke Kosovo. Mackensen memerintahkan pengejaran yang kuat di lembah Ibar untuk mengepung dan bertempur melawan Serbia yang terakhir di daerah Pristina yang dikenal dengan Field of Blackbirds atau lapangan burung-burung hitam. Pada 5 November, Divisi Infanteri ke-9 Bulgaria berhasil melakukan kontak dengan tentara Jerman ke-11 Jenderal Gallwitz. Pada tanggal 6 November, Divisi Infanteri Cadangan ke-43 dipimpin oleh Jenderal Mayor Hermann von Runkel menguasai daerah selatan Kraljevo. Hal ini menempatkan Jerman pada posisi masuk ke lembah Sungai Ibar. Mackensen memerintahkan pengejaran habis-habisan oleh orang-orang Bulgaria di barat daya menuju Pristina. Namun, Angkatan Darat pertama Bulgaria mengalami kesulitan untuk membuat semua unitnya melintasi Sungai Morava Barat dan Selatan. Pada 10 November, Divisi pertama Bulgaria berhasil menyeberangi Morava Selatan di Leskovac. Tetapi pasukan Serbia yang terdiri dari Divisi Timok 1, Sumidia 2, dan Morava 2 mampu dan berhasil mendorong Bulgaria kembali ke Leskovac. Menggunakan kesempatan ini, Serbia melanjutkan mundur mereka menuju Pristina. Pada tanggal 11 November, pasukan pertama Bulgaria setelah mengambil Nis menjalin kontak dengan Jerman. Mereka kemudian bergerak menuju Kosovo untuk mengejar mundurnya Serbia selama 2 hari. Tentara Serbia yang kalah jumlah menguasai Prokupje akhirnya harus mundur. Pengejaran langsung terhadap Serbia dilakukan oleh Jerman dalam komando Jenderal Prusia Koch. Rute Koch membawa melintasi Gunung Jastrebak dengan lintasan 5.200 di atas permukaan laut. Pada 13 November, karena cuaca sedikit membaik, penerbangan pengintaian dapat membuat Mackensen dan komandannya mengetahui pergerakan Serbia. Saat Jerman dan sekutunya maju, Serbia mundur. Meskipun kehilangan daerah kekuasaan dan peralatan-peralatan besar, tentara Serbia mempertahankan integritas organisasinya. Sementara barisan belakang berhasil menahan pasukan pusat yang mendekat. Tentara Serbia sampai di Pristina dan Kosovo. Serbia juga telah membawa sejumlah besar tahanan Austria-Hungaria dan ada juga banyak pengungsi sipil. Putnik
memerintahkan untuk mundur pada 22 November. Pada 23 November, Divisi Infanteri ke-59 Austria-Hungaria mencapai Mitrovica. Pada hari yang sama, Korps Cadangan 4 Jerman dan Divisi ke-9 Bulgaria telah menangkis serangan balik terakhir Serbia terhadap Vranje dan Kumanovo. Sebagian besar tentara Serbia telah mundur ke Kosovo, berhasil melarikan diri dari upaya musuh untuk mengepung mereka dan memaksa mereka untuk menyerah. Pasukan Serbia dengan para pengungsi telah mundur ke Prizren dan menuju ke pantai Adriatik. Meskipun pengejaran ke Prizren sebagian besar diserahkan pada Bulgaria, kondisi tidak akan mendukung penggunaan kekuatan besar. Korps Cadangan 4 di Pristina harus mengambil setengah jatah. Brigade ke-10 Austria-Hungaria menemukan rute ke selatan dari Ribarik diblokir oleh gunung setinggi 4.921 kaki dengan jalur yang tertutup es sebagai satu-satunya jalan. Akhirnya, brigade tersebut telah kehilangan 30 orang yang mati beku dalam kondisi yang keras. Dihadapkan pada kenyataan ini, Mackensen mengumumkan berakhirnya kampanye pada 24 November 1915. Berlin juga mengumumkan kampanye tersebut pada tanggal 28. Semua Serbia lama telah dikuasai dan setelah 3 tahun, Kosovo sekali lagi dalam cengkraman penjajah. Pada tanggal 25 November, Komando Tinggi Serbia mengeluarkan perintah resminya untuk mundur melewati pegunungan Montenegro dan Albania dan bergabung dengan sekutu untuk melanjutkan perang ke luar negeri. Karena Komando Tinggi Serbia mengetahui bahwa tentaranya tidak dalam posisi dan kondisi yang menguntungkan untuk melakukan serangan balik. Aksi barisan belakang terakhir terjadi di Prizren pada tanggal 27. Para pembela kemudian mundur ke lembah Sungai Drin dan melewati perbatasan Albania. Mackensen memilih untuk tidak mengikuti. Jadi, singkatnya, serangan Kosovo adalah serangan yang diluncurkan bagian dari kampanye Serbia yang lebih besar pada Perang Dunia I oleh unit Jerman, Austria-Hungaria, dan Bulgaria di bawah komando Marskal Lapangan Prusia, dan terjadi di daerah Kosovo di mana tentara Serbia berhasil mundur pada November 1915. Tujuan akhir dari serangan ini adalah untuk mengepung dan menghancurkan sisa-sisa tentara Serbia. Kekalahan Serbia dan pengasingan paksa tentara dan pemerintahannya menandai berakhirnya kampanye Serbia pada 24 November 1915. Akibat peperangan Kosovo 1915, lebih dari 400.000 tentara Serbia dan pengungsi sipil yang dikalahkan dengan ribuan tahanan Austria mundur ke pantai Adriatik dalam perjalanan yang mengerikan melintasi Prokletie, pegunungan terkutuk yang memisahkan Kosovo dan Albania. Mereka mundur dalam 3 kelompok, satu melintasi Montenegro Selatan, satu melalui Kosovo Tengah melintasi Albania Utara, dan yang paling selatan dari Prizren ke pelabuhan Daures. Banyak orang yang meninggal karena penyakit, mati kedinginan di musim dingin yang menggigit, kekurangan makanan, dan transportasi. Wilayah Serbia diduduki oleh pasukan Austria-Hungaria dan Bulgaria dan ditempatkan di bawah pendudukan militer selama sisa perang. Di zona pendudukan Austria, pusat gubernur jenderal bertempat di Beograd. Di zona pendudukan Bulgaria, pusat gubernur jenderal bertempat di Niš. Kosovo terbagi antara Austria dan Bulgaria. Tentara Bulgaria menduduki wilayah timur, sedangkan Austria-Hungaria menduduki wilayah barat. Menurut sejarawan militer Inggris Peter Hart, blok sentral telah merebut Serbia, tetapi tentara Serbia akan terus bertempur. Meskipun 3 upaya untuk menyelimuti dan menghancurkan pasukan Serbia gagal, tujuan strategis telah diperoleh karena Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Turki kemudian menguasai petak wilayah yang kokoh di tengah-tengah daratan Eurasia. Sekian penyampaian tentang Perang Kosovo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.